Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Aji Dewandaru yang merupakan investment spesialis PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Aji, selamat sore, apa kabar Pak? Halo, selamat sore Pak David. Kabar baik di sini. Terima kasih Pak Aji sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Tampaknya volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan masih terus berlanjut. Tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.620,684 dan akhirnya kembali ditutup di zona hijau. Dari sisi support Pak Aji, level terendah hari ini di 6.620. Apakah ini sudah melewati dari support yang sudah diproyeksi sebelumnya Pak, terutama dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Pak Aji? Oke, kalau kita lihat memang pergerakan IHSG di hari ini itu trennya itu masih mengikuti beberapa hari terakhir ya. Karena kan kalau kita lihat di tanggal 13 itu yang merupakan hari terendah kita ya, dalam artian indeks kita itu mengalami penurunan cukup dalam, itu akhirnya dia berhasil rebound dari angka 6.400-an. Jadi setelah di angka 6.400 ini dia masih bergerak menguat, dan kalau kita perhatikan memang di beberapa hari terakhir ini volume itu lebih banyak didominasi oleh investor domestik, karena kalau kita perhatikan kan memang setelah libur lebaran kemarin, investor asing itu masih banyak melakukan sell off ya, terutama di saham-saham big caps-nya, di saham-saham perbankan besar, karena memang kalau kita lihat itu strategi investor asing ini melakukan rebalancing terlebih dahulu, karena kan ketika kita 1 minggu terakhir libur, itu ternyata market di global, market di Amerika, market di Eropa, dan beberapa negara Asia lainnya itu mengalami penurunan yang disebabkan oleh inflasi yang terlalu tinggi. Jadi ketika market di Indonesia itu dibuka, akhirnya investor asing melakukan sell off dulu, mereka rebalancing dulu portofolio mereka, akhirnya yang membuat indeks kita akhirnya turun dalam itu di angka 6.400-an tadi itu disebabkan oleh investor asing yang melakukan sell off di saham-saham perbankan, saham-saham big caps tadi. Nah, di beberapa hari terakhir, 3 atau 4 hari terakhir ini, akhirnya investor domestik, investor lokal itu sudah merasa bahwa indeks kita sudah turun terlalu jauh nih. Jadi itu yang menyebabkan beberapa hari terakhir akhirnya banyak investor domestik yang melakukan akumulasi beli di saham-saham perbankan besar, di saham-saham seperti Astra International juga, Telkomsel, dan beberapa saham-saham big caps lainnya. Nah, akhirnya 2 hari terakhir ini mereka juga melihat nih, kira-kira saham apa lagi nih yang masih under value atau harga sahamnya masih di bawah, padahal harusnya masih memiliki fundamental yang cukup bagus untuk jangka menengah sampai jangka panjang. Yang dipilih adalah ternyata saham Gotoh. Karena memang Gotoh kalau kita lihat kan semenjak dia IPO di angka 338, akhirnya turun cukup dalam, itu dilihat oleh kebanyakan investor itu harganya murah. Jadi mereka melakukan aksi akumulasi beli. Nah, kalau ditanya berarti apakah saham Gotoh ini performanya sudah akan berbalik arah, saya sih melihat ini mungkin murni dari sisi technical rebound aja ya untuk Gotoh, karena kalau kita lihat kan dari tahun 2020 kemarin pergerakan sektor teknologi kita itu sangat-sangat dipengaruhi oleh kondisi sektor teknologi yang ada di luar sana, seperti salah satunya indeks yang ada di Amerika Serikat. Ketika tahun 2020 sektor teknologi di sana naik, itu ternyata terrefleks sama dengan sektor teknologi yang ada di Indonesia. Sekarang kasusnya adalah sektor teknologi di luar negeri sana, misalkan salah satu contohnya di Amerika Serikat sana, sekarang lagi turun. Itu disebabkan karena The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat sana itu sekarang lagi agresif ingin meningkatkan suku bunga. Jadi korelasi antara suku bunga dan sektor teknologi ini kan berbanding terbalik ya. Jadi ketika sektor teknologi itu turun, itu pasti disebabkan oleh naiknya suku bunga yang terjadi di Amerika Serikat sana. Dan harusnya di Indonesia pun kasusnya mirip nih. Jadi ketika sektor teknologi di sana turun, harusnya di sini turun. Jadi ketika kalau kita lihat harga saham Gotoh atau misalkan contohnya Arto juga mengalami kenaikan signifikan, itu saya lihat lebih cenderung dari sisi technical rebound saja, seperti itu. Lebih ke technical rebound saja, sementara tantangan ke depan masih cukup berat, begitu Pak Haji? Betul.
dari kenaikan suku bunga acuan Amerika yang nanti juga diproyeksikan akan diikuti oleh Bank Indonesia begitu. Nah, terkait Betul. dengan saham-saham teknologi ini, kebetulan tampaknya masih menjadi perhatian dari para investor ini. Dari pertanyaan masuk, saya akan langsung bahas ini dari Bintaro tanpa menyebutkan nama dan namanya, menanyakan untuk Goto, prospeknya sampai dengan akhir bulan ini seperti apa? Dengan yang Anda ulas tadi, Goto ini lebih ke arah teknikal rebound saja. Sampai dengan akhir bulan potensinya akan kemana Pak Haji? Kalau saya melihat sih kenaikan Goto ini kan masih memang cukup tinggi ya, secara volume beli juga masih tetap terjaga, masih sangat banyak peminatnya. Mungkin kalau kondisi seperti sekarang itu fluktuasi harga akan sangat-sangat tinggi nih. Jadi buat misalkan teman-teman yang suka trading nggak apa-apa masuk, tapi kalau misalkan memang mindset-nya adalah untuk investasi, saya sih melihat mungkin akan sedikit harus lebih berhati-hati karena kalau saya lihat dari kemarin ini memang yang banyak masuk itu kebanyakan adalah investor domestik. Dan seperti yang kita tahu, cara investor domestik ini untuk berinvestasi itu kecenderungan suka agresif memang. Jadi ketika masuknya banyak, tapi ketika keluar mereka juga langsung keluar borongan banyak semua. Jadi mungkin ketika harganya memang sekarang lagi rally naik, nggak apa-apa diikuti saja. Tapi ketika sudah tiba-tiba ada tanda-tanda penurunan, misalkan tiba-tiba dibuka turun misalkan 2% atau 3%, boleh langsung melakukan aksi taking profit terlebih dahulu daripada kita malah nyangkut. Oke. Gitu. Untuk besok Pak Haji, tepatnya di perdagangan akhir pekan, support dan resisten untuk Goto dengan penutupan 280 di sesi kedua hari ini. Kalau misalnya kita lihat dari teknikalnya ya, karena kan ini dia baru IPO dan kita nggak bisa melihat day to day-nya, jadi saya melihatnya itu dari per jamnya saja ya. Mungkin Goto ini untuk support paling dekat itu ada di angka 242 ya, dan resistennya itu mungkin bisa sampai ke 328. Tapi kalau misalkan besok sampai ke angka situ, saya sih sedikit meragukan karena kenaikan sudah cukup tinggi di 2 hari terakhir ini. Kemungkinan besok kalaupun naik tidak akan sesignifikan di hari ini ataupun kemarin hari gitu. Strategi mengantisipasi kerugian dengan koreksi lebih dalam kembali. Ada level-level tertentu mungkin yang bisa diperhatikan? Kalau misalkan ternyata di angka 300, ini kan sekarang hari ini Goto closing di angka 280-an ya. Kalau misalkan ternyata besok di angka 300 itu sudah mulai terlihat banyak aksi orang taking profit, ada sell off, lebih baik kita melakukan aksi jual terlebih dahulu. Jadi kita main aman aja seperti itu. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021392 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Haji Dewandaru untuk perdagangan esok di akhir pekan ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Jelang libur akhir pekan, dari pertambangan batubara, ITMG masih direkomendasikan dengan supportnya di 29.800, resistennya di 34.700. MDKA supportnya di 4.640, resistennya di 5.700. BBRI supportnya di 4.250, resistennya di 4.860. ICBP di 7.625, resistennya ada di 8.850. Direkomendasikan buy pemirsa dan lagi-lagi keputusan investasi tetap di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Haji Dewandaru, investment spesialis PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Pak Haji, kita lanjutkan kembali. Sebelum membahas saham pilihan Pak Haji di sektor pertambangan batubara, Anda juga rekomendasikan ITMG. Hari ini harga batubara balik lagi ke level 400-an setelah beberapa bulan meninggalkan level ini. Apakah ini akan mempengaruhi prospek dari saham-saham pertambangan batubara terutama di kuartal kedua di 2022 nanti, Pak Haji? Oke, betul sekali karena memang kalau kita lihat kan yang perlu kita tahu negara kita Indonesia itu kan negara penjual komoditas ya, itu yang utamanya. Jadi komoditas yang menjadi pendorong utama peningkatan GDP kita itu kan memang batubara dan juga CPO. Terlebih ngomongin tentang batubara ini kan yang menarik adalah ketika kemarin negara China itu akhirnya melepaskan lockdown-nya ya, jadi sudah nggak lockdown lagi
itu nanti tinggal di tanggal 1 Juni di tahun 2022 ini, itu tentunya diharapkan menjadi sentimen cukup positif untuk saham batubara, karena memang harga batubara itu kan jadi bisa naik nih. Karena ketika lockdown itu akhirnya dilepaskan oleh negara China, akhirnya demand atau permintaan batubara dunia itu akan meningkat lagi, terutama dari negara China. Itu membuat harga batubara dunia juga pasti akan meningkat. Tentunya saham-saham batubara seperti Adaro, lalu juga ada ITMG tadi yang merupakan rekomendasi saham saya, itu masih memiliki performa yang cukup bagus. Nah, kenapa kok ITMG dibandingkan dengan saham-saham batubara yang lain? Karena saya melihat demand untuk batubara dari negara Eropa itu kan memang paling banyak itu berasal dari high CV ya. Jadi high CV kalori itu berarti batu bara yang memiliki daya bakar yang tinggi gitu. Jadi di mana dari banyaknya saham-saham batu bara yang memiliki yang melakukan ekspor batu bara high CV ini adalah ITMG. Dan seperti yang kita tahu kan masalah perang antara Rusia dan juga Ukraina ini masih belum selesai juga nih. Ya. Jadi ITMG ini tentunya akan diuntungkan karena dia bisa lebih mudah untuk menjual batu bara high CV mereka ke negara-negara Eropa, lalu juga dengan meningkatnya harga batu bara dunia itu juga pasti meningkatkan juga high CV-nya sendiri nih. Jadi bisa dikatakan sentimen positifnya itu lebih banyak ketimbang misalkan salah satunya Adaro, terus juga ada Indika Energi dan lain sebagainya. Walaupun memang kalau kita lihat secara sektoral saham-saham batu bara ini masih menarik. Selain saham batu bara, juga yang masih menarik itu adalah pendukungnya. Misalkan salah satu contohnya adalah pertambangan kontraktor pertambangan batu bara seperti Delta Donia atau Doit dan juga United Tractor itu juga pasti akan diuntungkan ke depannya. Jadi mungkin saya melihat saham-saham batu bara ini masih akan menarik untuk ditradingkan buat teman-teman yang suka scalping atau trading jangka pendek masih oke. Dan juga untuk diinvestasikan saya melihat sih bahkan sampai di kuartal kedua nanti laporan keuangan dari saham-saham batu bara ini masih memiliki performa yang cukup bagus begitu. Baik, ITMG direkomendasikan 29.800, resistennya ada di 34.700. Sementara di penutupan sesi kedua hari ini tertekan di level 31 ribuan pemirsa. Pertanyaan dari pertambang batubara cukup banyak di WhatsApp interaktif kami, Pak Aji. Nanti kita akan coba singgung satu persatu. Kita akan coba bahas 3 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, MDKA, BBRI, kemudian juga ICBP. Rangkuman singkat, Pak Aji merekomendasikan ketiga saham terakhir, MDKA, BBRI, dan juga ICBP, Pak. Oke, kalau MDKA ini kan memang saya melihat itu harusnya juga diuntungkan ya, karena komoditas batubara itu naik, harusnya akan berdampak juga dari peningkatkan harga-harga komoditas lainnya, walaupun nggak cuma energi aja. Tentunya MDKA ini saya melihatnya juga secara teknikal masih menarik, masih atraktif. Dia baru saja rebound dari area support di angka 4.300-annya. Jadi kalau misalkan koleksi di harga sekarang itu masih sangat-sangat possible untuk bisa mendapatkan keuntungan, karena memang saya melihatnya secara volume beli juga bisa dikatakan masih sangat-sangat stabil ya untuk MDKA. Lalu untuk Bank BRI atau BBRI ini saya melihat harusnya sentimen dari pelonggaran PPKM terus juga dari kemarin waktu Lebaran akhirnya masyarakat Indonesia sudah boleh Lebaran lagi. Bank BRI yang merupakan segmentasinya itu adalah kalangan mikro segmen itu tentunya akan diuntungkan nih. Jadi ketika pelonggaran PPKM ini diberlakukan, Bank BRI akhirnya bisa memberikan pinjaman terhadap segmen-segmen mikro ini jauh lebih agresif dibandingkan dengan perbankan besar lainnya. Dan juga kita kan tahu sendiri Bank BRI merupakan salah satu bank besar ya. Jadi kalau misalkan nanti ada pembalikan arah, akhirnya investor asing mulai masuk lagi, yang diburu salah satunya selain bank-bank besar yang lain adalah Bank BRI. Jadi saya melihat secara fundamental Bank BRI untuk jangka panjangnya itu masih sangat-sangat atraktif gitu. Dan yang terakhir adalah ICBP. ICBP ini saya melihat sentimen cukup menariknya itu kan karena kurang lebih sama dengan BBRI ya, dengan adanya pelonggaran PPKM harusnya konsumsi masyarakat itu pasti tetap akan meningkat, di mana ICBP merupakan salah satu saham defensif nih. Jadi menurut saya sangat-sangat atraktif untuk coba dikoleksi. Dan kalau misalkan kita melihat dari sisi teknikalnya juga ini cukup atraktif ya.
Karena ICBP itu kan dari pertengahan bulan Maret setelah dia mengalami penurunan cukup dalam, dia bergerak ranging nih. Ya. Tapi ketika kemarin hampir semua saham big caps itu mengalami penurunan, saham konsumer seperti ICBP, Indofood dan juga Unilever itu performanya naik nih. Dan sekarang ketika mengalami penurunan, turunnya itu sudah mulai terbatas. Dan kalau misalkan kita coba analisis dengan technical, dia berusaha membentuk continuation bullish flag. Jadi kalau misalkan ICBP nanti bisa mendekati angka 8.300-an, dia berpotensi untuk melanjutkan penguatan bisa hingga sampai ke angka 8.850. Jadi seperti itu. Saya akan coba sapa, ada Hadi dari Lampung ini menanyakan saham pertambangan batubara Adaro. Kira-kira resisten ini nilainya berapa? Analisis Anda untuk Adaro, Pak Haji. Oke, untuk Adaro kalau kita lihat memang dia itu bergeraknya ranging ya. Jadi dia itu pergerakannya sudah cukup terbatas di angka resisten paling dekat di angka 3270. Tapi kalau saya lihat dia itu kan sekarang sedang mengalami penurunan nih. Dia berpotensi untuk turun sampai ke dekat angka 2980 yang merupakan support paling dekatnya dia gitu. Baik, sayang sekali Bapak Hadi dari Lampung tidak menyebutkan sudah ambil di posisi berapa ini. Tapi walaupun nyangkut di hold saja atau averaging down, Pak Kalau Haji? saya melihat sih untuk Adaro dan saham batubara, terutama yang big caps ya, saham batubara besar itu kalau di hold masih menurut saya masih nggak apa-apa karena memang secara fundamental juga masih bagus, sentimennya harga batubara sendiri juga masih tetap tinggi, jadi harusnya sampai laporan keuangan di kuartal 2 itu masih ada performa yang bisa dikatakan bisa tetap naik begitu. Baik, selanjutnya tanpa menyebutkan nama dan lokasi, lagi-lagi dari pertambangan batubara Indi sudah ambil posisi di 2650 Pak, untuk besok jangka pendek saja. Untuk besok kalau misalnya kita lihat Indi, kalau hari ini kan tutupan dia itu sempat rebound ya, walaupun tutupannya merah, tapi saya lihat ada dia itu rebound di angka 2470. Jadi kalau misalkan sudah punya di angka 2650, di hold aja dulu. Kalau misalkan ditanya mau nambah apa enggak, lebih baik kalau misalkan sudah di bawah di angka 2470 atau 2460 baru boleh nambah. Tapi kalau misalkan ternyata besok pergerakannya itu menguat, kita hold saja sampai mendekati resisten paling dekat di angka 2900 untuk Indi. Baik, kita sapa selanjutnya Ibu Jenny dari Jakarta, masih dari pertambangan batubara Adaro Mineral. Hari ini turun, sudah ambil posisi di 2.500. Apakah masih boleh di hold atau tidak, Pak Haji? Kalau kita lihat ADMR, Adaro Minerals ini kan memang jangka panjangnya dia itu masih uptrend ya. Dan kalau kita lihat memang beberapa hari terakhir itu mengalami penurunan, tapi saya masih belum lihat adanya tanda-tanda pembalikan arah. Jadi ketika hari ini mengalami penurunan itu saya rasa masih cukup wajar. Dan sekarang dia sedang bergerak di dekat-dekat area support di angka 2.300-an. Kalau misalkan mau di hold untuk jangka panjang masih sangat-sangat menarik untuk ADMR ini karena kalau kita lihat perusahaannya, coking coal dari ADMR ini sangat-sangat dibutuhkan terutama dari negara China. Dan tadi sempat saya sebutkan negara China sudah mulai membuka lockdown-nya lagi, tentunya demand untuk coking coal juga akan meningkat gitu. Baik, selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan dari Bapak Febri, ini dari Seoul, Korea Selatan. Boleh masuk di Arto, tadi pagi Arto sempat koreksi tapi belum ambil posisi, kemudian sudah terbang tinggi lagi. Dan Arto juga ditanyakan oleh Ibu Yati di BSD, posisi Arto sudah di 12.000 ini. Analisis Anda untuk Arto dengan penguatan yang terjadi setelah koreksi dalam sebelumnya, secara teknikal Pak Haji. Oke, kalau kita lihat kan memang hari ini dia itu akhirnya berbalik arah ya. Tapi apakah ini sudah konfirmasi? Saya sih belum bisa berani untuk mengatakan dia beneran balik arah apa tidak. Karena memang Arto ini kalau kita lihat flow-nya ini didapatkan dari GoTo yang kemarin banyak investor lokal atau investor domestik yang beli. Akhirnya sekarang melihat nih kira-kira saham apa lagi yang memiliki kinerja yang mirip dengan GoTo. Salah satunya Arto. Jadi kenaikan Arto hari ini lebih karena technical rebound. Apakah besok konfirmasi untuk melanjutkan penguatan, saya masih belum berani prediksi karena kemungkinan kalaupun ternyata besok itu masih ada penguatan, lebih baik ditunggu sampai hari Senin atau tidak Selasa. Tapi kalau misalkan strateginya adalah untuk scalping jangka pendek dalam artian satu hari trading, menurut saya ini sangat menarik untuk Arto karena memang fluktuasi harganya sangat-sangat besar ya untuk Arto ini. Masih direkomendasikan masuk dengan penguatan yang sudah tinggi Pak Haji, kemudian yang sudah masuk nyangkut di 12.000, rekomendasinya seperti apa?
Kalau misalkan mau average down, lebih baik kita tunggu ada penurunan lagi. Karena memang kalau saya lihat sih ini berpotensi untuk turun lagi. Kalau misalkan Ya, ditanya turunnya sampai ke berapa, itu ada support di angka 7 ribuan gitu. baik. Yang baru ingin masuk tunggu koreksi terlebih dahulu begitu Pak? Betul. Baik, masih dari Bank Digital ini Pak Andre di BSD, BBYB Pak, sudah ambil posisi di 1263. Posisi dan rekomendasi teknikalnya Pak Haji. BBYB kalau saya lihat ini jauh lebih menarik dibandingkan Arto tadi, karena BBYB pergerakannya itu rebound-nya ini sudah mulai terlihat. Saya melihatnya dari volume belinya dari tanggal 13 Mei kemarin itu sudah mulai terjaga nih. Jadi kalau misalkan dia berpotensi untuk naik, kemungkinan sampai menutup di angka 1555, karena di situ kalau secara teknikal ada gap ya. Jadi berpotensi untuk bergerak ke angka situ. Kalau misalkan belum punya, lebih baik saya tunggu kalau misalkan sedikit koreksi sedikit lagi aja. Tapi kalau misalkan tadi dikatakan sudah punya di angka 1215-an, join the flow aja, kemungkinan kalau dia bisa naik sampai ke angka 1500-an gitu. Oke, selanjutnya ada Pak Yahya, jangka pendek untuk Pegas hari ini ditutup di 1555, melemah di 1,27%. Support dan resistennya Pak Haji. Oke, kalau Pegas ini saya melihat dia kan sekarang baru aja mau mendekati resisten di angka 1620. Tapi sepertinya volume beli sudah mulai habis, orang-orang sudah mulai memanfaatkan ini untuk taking profit karena dia itu sudah bergerak naik dari awal bulan Mei kemarin ya. Jadi kemungkinan kalau pergerakan seperti ini bisa aja dia tiba-tiba turunnya cukup dalam, dan saya melihat supportnya juga cukup jauh ya di angka 1365. Dan kalau saya lihat kan memang Pegas sendiri secara fundamental masih belum ada berita yang baru, jadi kemungkinan ini masih dalam pergerakan teknikalnya aja kalau turun. Baik, gitu. terakhir singkat saja Pak Haji, ada Bapak James di Jakarta, SMGR ini. Sampai akhir tahun bisa di harga berapa ini Pak? Kalau SMGR saya mungkin melihatnya masih sedikit negatif ya, karena harga batu bara kan masih tetap tinggi, di mana itu merupakan merupakan bahan baku utamanya untuk membuat semen. Jadi kemungkinan dia akan ranging dulu di angka 6.000 maksud saya 6.000 untuk support paling dekatnya dan 6.550 untuk resisten paling dekatnya gitu. Baik Pak James di Jakarta untuk SMGR, tampaknya mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini Pak Haji, waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, namun kami mohon maaf dan Anda bisa berpartisipasi bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan esok hari. Pak Haji, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak. Sama-sama Pak David, terima Baik. kasih. Ada Bapak Haji Dewandaru, investment spesialis PT Trimegah Sekuritas Indonesia, dan berbincang tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Season Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.